Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Alkitab versi terjemahan sederhana Indonesia, secara arti tertulis, pada permulaan segala sesuatu, Allah menciptakan tingkat-tingkat sorga dan langit, serta bumi. Allah menciptakan tingkat-tingkat sorga. Tingkat-tingkat sorga dan langit dalam bahasa Ibrani sering diterjemahkan menjadi langit, yaitu langit yang jamak, lebih dari satu. Bisa juga diterjemahkan sebagai tingkatan-tingkatan sorga. Kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa, dan pada zaman itu orang-orang berkeyakinan bahwa sorga berada di atas langit, dan sorga terdiri dari beberapa tingkatan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 2 pernah berkata, "Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga." Kemungkinan besar, apa yang Rasul Paulus ceritakan atau saksikan ini adalah pengalaman tentang dirinya sendiri yang pernah diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata. Semuanya telah diciptakan oleh Allah, dan itu semuanya baik adanya. Semuanya telah dirancang dan diciptakan oleh Allah, tentu dengan maksud dan tujuan untuk kemuliaan Allah. Apakah malaikat-malaikat juga ciptaan Allah? Ya, malaikat-malaikat yang tidak dapat kita lihat, mereka adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka pasti dengan maksud dan tujuan untuk kemuliaan Allah. Kitab Nehemia 9 ayat ke-6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya, langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Dalam Alkitab, malaikat sering disebut sebagai bala tentara sorga atau anak-anak Allah atau penghuni sorgawi. Bagaimana Tuhan Allah menciptakan malaikat? Tertulis di Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Malaikat-malaikat diciptakan oleh nafas Allah, nafas yang keluar dari mulut Allah. Allah menciptakan para malaikat dengan nafas kuasa dan firman-Nya. Untuk mengetahui posisi malaikat sebagai ciptaan Allah, kita dapat membacanya dalam kitab Ibrani 2 ayat ke-6 dan ke-7. Ayat ini merupakan kutipan dari Mazmur 8 yang sedang berbicara tentang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Tertulis sebagai berikut. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?
atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Allah telah menciptakan manusia sedikit lebih rendah dari para malaikat. Atau bisa dikatakan bahwa Allah telah menciptakan para malaikat sedikit lebih tinggi dari manusia. Malaikat adalah makhluk sorgawi, diciptakan sedikit lebih tinggi dari manusia. Namun meskipun manusia diciptakan sedikit lebih rendah daripada para malaikat, Allah begitu sayang kepada manusia. Pada saat Allah menciptakan manusia, dikatakan Allah memberikan kedudukan yang mulia dan terhormat kepada manusia.